Jadi seperti ini sahabat. Untuk mengatasi cabai itu tidak terkena patek itu kalian harus seperti ini. Ya, hancurkan pohon cabai itu sampai tidak tersisa cabai yang terkena patek itu ya sahabat-sahabat. Ini adalah cara yang paling efektif ya. Tidak ada cara yang lebih efektif lagi kecuali seperti ini. Terus yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur petani dimanapun kalian berada. Kembali lagi di vlog petani channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi mengenai rica, ciri-ciri rica yang terkena patek atau porong ya sahabat-sahabat semua. Jadi pada kesempatan video kali ini spesialnya adalah ciri-ciri cabai yang terkena porong dan bagaimana cara mengatasinya yang paling efektif ya sahabat. Jadi kalian bisa melihat di sini cabai saya ini rata-rata ya terkena porong karena curah hujan di daerah sini cukup tinggi ya sahabat-sahabat semua. Jadi saya akan membuatkan spesial video atau limit edition gitulah bisa dikatakan mengenai ciri-ciri cabai yang terkena porong dan bagaimana cara mengatasinya yang paling efektif dan efisien. Langsung cabai itu tidak akan pernah terkena porong lagi, dan ini sangat efektif ya sahabat-sahabat semua. Jadi kalian yang sudah mengklik video ini jangan sampai tidak menekan tombol subscribe. Oke, sebelum saya mereview ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai sebab mengapa cabai itu terkena patek ya sahabat-sahabat semua. Setelah itu saya akan memberitahu bagaimana cara pengobatannya. Oke, yang pertama mengapa cabai itu terkena patek ya sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah curah hujan yang terlalu tinggi di daerah kalian menanam cabai ya, sehingga cabai itu mudah terkena oleh serangan jamur ya. Jamur ini disebut dengan jamur antraksona. Ini adalah jamur yang menyebabkan cabai itu menjadi patek. Kok kenapa? Apakah di musim kemarau itu tidak ada jamur tersebut? Ya, di musim kemarau ada, tapi perkembangan jamur ini akan semakin terhambat karena kurangnya tingkat kelembaban ya pada cabai. Kalau musim hujan itu tingkat kelembaban pada cabai itu sangat tinggi sehingga patek atau jamur tersebut itu mudah sekali berkembang pada tanaman cabai sehingga menghasilkanlah cabai yang hitam-hitam seperti ini ya sahabat. Kan aneh ya, cabai belum tua tapi sudah hitam. Ini adalah cabai yang terkena jamur tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa disebabkan oleh salah menggunakan pestisida ya, atau bahkan banyak petani juga yang tidak menggunakan kandungan fungisida untuk mengatasi cabai sehingga tidak terkena oleh patek. Itu yang kedua. Yang ketiga juga bisa disebabkan oleh pupuk yang berlebihan ya. Pupuk apa sih? Tentu tidak semua pupuk itu dapat menyebabkan cabai itu terkena patek seperti ini ya sahabat-sahabat semua. Pupuk yang menyebabkan cabai terkena patek yaitu pupuk yang mengandung nitrogen terlalu tinggi. Jadi kalian para petani jangan sampai salah memilih pupuk dalam pengaplikasian tanaman cabai ya. Kalau pupuk yang mengandung nitrogen terlalu tinggi maka akan menyebabkan cabai itu mudah terkena patek seperti cabai saya ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, pembahasan mengenai kenapa cabai itu mudah terkena patek mungkin cukup ya. Dan yang sekarang ini adalah bagaimana caranya untuk mengatasi cabai itu tidak lagi terkena patek ya, seperti ini. Nanti cabai itu akan bersih dan tidak ada satupun yang terkena patek. Jadi langkah yang pertama, ini kebetulan di pohon cabai ini ya yang terkena patek ini, bisa dilihat ya sahabat-sahabat. Ada bambu ini. Cara yang pertama adalah kalian mematahkan bambu ini ya, atau kalian cabut bambu ini terus kalian patahkan. Jangan terlalu panjang bambunya ya. Ini adalah cara yang paling efektif ya sahabat. Oke,
Setelah itu bambunya itu terpotong seperti ini atau pendek seperti ini, langkah yang paling pertama untuk mengatasi patek ya sahabat-sahabat semua, yang paling efektif itu kalian harus menggunakan bambu seperti ini ya sahabat-sahabat. Setelah bambunya seperti ini sekitar panjang setengah meter ya sahabat, kalian bisa melihat. Tapi sebelum saya mengaplikasikannya ya, untuk mengatasi patek pada cabai, kalian harus subscribe dulu ya sahabat, dan bila perlu kalian juga harus share video ini sebanyak mungkin. Oke, langkah yang pertama kalian harus bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cabai saya ini tidak terkena patek lagi. Oke, langkah yang pertama 1 2 3 ya. Jadi seperti ini sahabat. Untuk mengatasi cabai itu tidak terkena patek itu kalian harus seperti ini ya. Hancurkan pohon cabai itu sampai tidak tersisa cabai yang terkena patek itu ya sahabat-sahabat. Ini adalah cara yang paling efektif ya. Tidak ada cara yang lebih efektif lagi kecuali seperti ini. Terus yang kedua, kalian juga bisa melakukan dengan cara seperti ini ya sahabat. Kalian bisa melakukan dengan cara seperti ini. Kalian cari ya batang cabai yang terkena patek, kalian lempar ke bawah, kalian injak-injak ya. Kalian injak-injak seperti ini. Ini adalah cara yang paling efektif ya sahabat-sahabat. Kalian bisa melakukan cara ini untuk semua cabai yang kalian tanam ya sahabat-sahabat semua. Namun pada saat kalian melakukan hal seperti tadi, jangan sampai kalian salah ya melakukan tindakan-tindakan seperti tadi pada cabai yang sekiranya sangat subur. Ini seperti cabai yang terlihat di kamera ya sahabat. Kalau cabainya itu subur seperti ini, maka kalian dilarang sekali untuk melakukan pengantisipasian porong pada cabai yang seperti tadi ya. Kalau cabai yang seperti ini kalian harus sayang-sayang, kalian harus rawat-rawat, kalian harus manja-manja cabai ini ya, sehingga cabainya nanti bisa berbuah dengan baik, tidak terkena porong ya sahabat-sahabat semua. Jangan setiap cabai kalian harus lakukan seperti tadi, hanya khusus untuk cabai-cabai yang terkena porong saja. Oke, paham? Do you understand? Oke, you have any question about... Aduh, saya baru sadar nih, ternyata cabai ini bukan cabai saya sahabat. Aduh, saya bisa dimarah-marah ini sama mama saya nih. Bahaya nih. Buang di mana ya? Karena emosi jadinya. Duh, bahaya nih. Kita harus buang bekasnya nih. Ketahuan mama saya ini, saya bisa dimarah-marah ini. Duh, cabut aja kayaknya harus nih batangnya nih. Cabut. Mama saya belum kesini. Coba cabut. Ketahuan ini nanti. Ketahuan saya bisa dimarah-marah ini. Kemana ya? Harus cabut semua ini. Efek emosi malah. Jadi, ini nanti kalau ditanya kenapa nih kok bisa bolong dua ini. Saya bilang, wah ini cabainya mati kena Lifusarium. Gitu aja lah. Jadi saya cabut mak. Takut nular. Bedal. Cabainya kena porong. Saya pukul-pukul. Video ini juga jangan sampai mama saya lihat ini, bisa bahaya nih. Daun-daunnya harus dibuang semua ini. Buang di mana ya? Buang di mana sahabat? Oh, buang sebelah situ aja. Ya, aman. Ini juga bentongnya. Taruh situ. Oke, aman sahabat. Kita lanjut materi lagi. Aduh, saya baru ingat. Ternyata ini bukan cabai saya sahabat. Ini cabai mama saya. Kalau ketahuan, saya bisa dimarah-marah ini. Emosi sih. Gara-gara kena porong. Coba kalau cabainya bagus-bagus begini, nggak kena porong, nggak kena patek. Ini seneng banget saya katanya. Oke sahabat. Ya, nih, saya lagi panen cabai nih. Cabai sekarang harganya 50.000, lumayan. Udah dapat 5 kilo ini. 4 kilo. Dapat 200.000, lumayan ini. Bisa buat beli pulsa data untuk ngupload video ini. Oke sahabat, terima kasih. Lalu kalian ketahui sahabat-sahabat semua, apa yang sudah saya lakukan tadi itu hanyalah untuk menghibur para petani cabai yang sekarang sedang mengalami derita
cabai-cabainya terkena porong ya, atau bagi petani-petani yang sekarang sedang histeris karena cabai-cabainya itu terkena porong, video tadi bisa kalian jadikan referensi untuk mengatasi porong pada cabai kalian ya. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua cabai kalian bisa melakukan hal seperti itu, hanya khusus untuk cabai yang terkena porong saja. Oke, semoga video ini dapat menghibur kalian dan dapat membuat kalian tertawa dari menonton video ini ya. Ini hanyalah parodi dari vlog petani channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam sedulur petani, salam petani terkena porong.